Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam sejarah Minangkabau. Kali ini akan kita bahas tentang daerah rantau Minangkabau. Orang Minangkabau sejak zaman dahulu suka berpergian. Mereka pergi meninggalkan kampung halaman, kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan dalam waktu yang lama. Mereka pergi ke daerah lain untuk menambah pengalaman, menuntut ilmu, dan memperbaiki kehidupan keluarga. Sesuai dengan pantun berikut ini: karantau madang di hulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Tentang hijrah atau merantau dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 74. Rantau adalah tanah atau nagari, tempat mencari penghidupan. Sedangkan merantau maksudnya pergi ke negari lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pergi ke negari lain artinya pergi keluar dari Luhak Nantigo sebagai pusat alam Minangkabau. Sampai di negari yang dituju, mereka tetap menggunakan adat Minangkabau dan suku asalnya. Kemudian pada waktu tertentu mereka pulang melihat kampung halaman dan menjumpai sanak keluarga yang telah lama ditinggalkan. Pada zaman dahulu, bila seseorang tinggal di luar Luhak Nantigo dikatakan merantau, dan tempat pemukimannya dinamakan daerah rantau. Jadi, rantau Minangkabau adalah daerah yang terletak di luar Luhak Nantigo. Penduduk Luhak Nantigo sebagai pusat daerah Minangkabau sejak dahulu suka merantau. Daerah baru yang mereka tempati dijadikan daerahnya sendiri. Di tempat baru itu, mereka membentuk kehidupan baru seperti di tempat asalnya. Akhirnya daerah rantau itu termasuk daerah Minangkabau juga. Tiap-tiap luhak itu mempunyai daerah rantau tertentu. Penduduk luhak tanah datar pergi mencari daerah rantau ke arah timur, tenggara, dan barat. Daerah rantau sebelah timur adalah daerah sepanjang aliran Batanghari. Rantau ini disebut Rantau Batanghari dan Pucuk Jambi 9 Lurah. Selain itu, ada lagi daerah rantau sepanjang aliran Batang Kuantan. Rantau ini disebut juga Rantau nan kurang aso 20 atau rantau yang kurang 120. Nagari-nagari di Rantau Kuantan ini dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok nagari itu adalah Ampek Koto di Hulu, Limo Koto di Mudiak, 3 Koto Lubuk Rao, 3 Koto di Tangah, dan Nampek Koto di Ilia. Daerah rantau tanah datar ke arah tenggara adalah Rantau Pasisir Panjang. Rantau ini dinamakan juga Rantau Bandar Sapuluh. Sekarang ini Rantau Pasisir Panjang menjadi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan rantau ke arah barat disebut Ujuang Darek Kapalo Rantau. Dari Luhak tanah datar, Ujuang Darek Kapalo Rantau merupakan daerah perbatasan antara Luhak tanah datar dengan daerah rantaunya. Daerah itu antara lain Anduriang Kayu Tanam, Guguk Kapalo Ilalang, Si Cincin, dan Tobo Pakandangan. Itulah daerah rantau Luhak tanah datar.
Sekarang kita masuki daerah rantau Luha Agam. Penduduk Luha Agam merantau ke arah barat dan utara, mulai dari Pantai Tiku sampai ke Pantai Air Bangis, ke arah utara sampai di Bonjol, kumpulan Lubuk Sikapiang, Arao, dan lain-lain. Luha 50 Koto, daerah rantaunya adalah ke arah timur dan utara. Daerahnya mencakup Kampar Kanan dan Kampar Kiri yang meliputi Manggilang, Tanjung Bandia, Pangkalan, Koto Alam, Muaro Peti, Sialang, Rokan, Gunung Bungsu, Muaro Takwih, dan lain-lain. Jadi, daerah rantau Luha Nantigo menggambarkan perluasan atau perkembangan wilayah Minangkabau. Dengan demikian, daerah Minangkabau lebih luas dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang. Dengan kata lain, penduduk daerah-daerah rantau itu pada mulanya berasal dari penduduk Luha Nantigo, dan mereka tetap memegang adat istiadat dari daerah asalnya. Banyak lagi daerah-daerah yang termasuk daerah rantau Luha Nantigo yang tidak kita sebutkan, tetapi termasuk alam Minangkabau. Semua daerah rantau Minangkabau dikenal dengan sebutan rantau dengan 7 jurai yang terdiri dari rantau Kampar 9, rantau Kuantan, rantau Duo Balik Koto, rantau Cati nan Batigo, rantau Tiku Pariaman, rantau Pariaman, dan rantau Nagari. Itu saja yang kita bahas terlebih dahulu. Lain kesempatan kita sambung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.